Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam serta pencipta langit dan bumi, dan juga sholawat untuk Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk cinta dan penghormatan kita kepada beliau. Sebagai seorang perempuan yang telah menikah, kewajiban yang harus dipenuhi tidak hanya terbatas pada suami, tetapi juga kepada orang tua. Nah, Islam itu mengajarkan kepada muslimah untuk selalu taat kepada suaminya, dengan catatan suami tersebut menjalankan syariat agama dengan benar dan juga baik. Rasulullah SAW pernah bersabda, keridhaan Allah itu terletak pada keridhaan orang tua, dan murka Allah itu terletak pada murkanya orang tua. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Nah, meskipun sudah menikah dan menjadi istri yang harus tunduk pada suami, ini tidak berarti seorang perempuan harus mengabaikan orang tuanya atau melepaskan tanggung jawabnya kepada mereka. Ada beberapa kewajiban yang harus tetap dipenuhi oleh seorang istri kepada orang tuanya. Sekarang di sini kita akan lanjut ke kewajiban yang pertama, yaitu merawat orang tua di masa rentanya atau di masa tuanya. Nah, merawat orang tua di masa tua itu merupakan kewajiban yang sangat ditekankan dalam Islam. Ketika orang tua sudah tidak mampu lagi merawat diri mereka sendiri, anak-anaknya harus mengambil peran untuk memastikan kesejahteraan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat ke-23 sampai ke-24. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihanilah kepada keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Dan selain itu, Rasulullah SAW juga bersabda, sungguh celaka, sungguh celaka, sungguh celaka. Ditanyakan kepada beliau, siapakah itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, orang yang mendapati kedua orang tuanya, salah satu atau keduanya sampai usia lanjut, kemudian dia tidak masuk surga karena tidak merawatnya. Hadis riwayat Muslim. Nah, di sini kita juga sediakan ada 3 contoh amalan yang bisa kalian lakukan. Yang pertama, menyediakan kebutuhan harian. Pastikan orang tua mendapatkan makanan yang sehat, obat-obatan, dan juga keperluan harian lainnya. Terus untuk contoh amalan yang kedua, mengajak beribadah bersama. Bantu orang tua untuk melaksanakan ibadah seperti sholat, membaca Al-Quran, ataupun berzikir. Terus untuk contoh amalan yang ketiga, memberikan waktu dan perhatian. Luangkan waktu untuk berbicara, mendengarkan cerita mereka, dan memberikan perhatian penuh sehingga mereka merasa dihargai dan dicintai. Nah, sekarang mari kita lanjut ke kewajiban yang kedua, yaitu tetap berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua adalah salah satu kewajiban utama dalam Islam. Bahkan setelah seorang anak menikah, penghormatan dan pelayanan kepada orang tua harus terus dilakukan. Hal ini berdasarkan firman Allah di dalam Al-Quran surah Luqman ayat ke-14. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tua, ibu dan bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada 2 orang ibu bapamu. Hanya kepadakulah kamu kembali. Rasulullah SAW juga bersabda, keridhaan Allah terletak pada keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah terletak pada kemurkaan orang tua. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Nah, sekarang untuk contoh amalan yang bisa kalian lakukan. Yang pertama tentunya berdoa untuk orang tua. Selalu doakan kesejahteraan dan keselamatan orang tua dalam setiap sholat dan juga waktu-waktu yang mustajab. Terus untuk contoh amalan yang kedua, mengunjungi orang tua secara rutin. Meskipun sudah menikah, usahakan untuk tetap mengunjungi orang tua secara rutin dan memberikan perhatian. Terus untuk contoh amalan yang ketiga, membantu secara finansial. Jika kalian mampu, bantulah orang tua secara finansial, baik untuk kebutuhan sehari-hari maupun kebutuhan lainnya. Nah, sekarang mari kita lanjut ke kewajiban yang ketiga, yaitu menjalin silaturahmi dan tetap berkomunikasi. Menjalin silaturahmi dan komunikasi yang baik dengan keluarga, termasuk orang tua, sangat dianjurkan dalam Islam. Silaturahmi merupakan amalan yang dapat memperpanjang umur dan memperluas rezeki. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahmi. Nah, selain itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat pertama,
Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Nah sekarang untuk contoh amalan yang bisa kalian lakukan, tentunya menghubungi secara teratur. Jadi sering-seringlah menelpon atau mengirim pesan kepada orang tua untuk memastikan keadaan mereka dan menunjukkan perhatian. Terus untuk contoh amalan yang kedua, mengunjungi pada hari-hari spesial. Pastikan untuk selalu berkunjung kepada orang tua di hari-hari spesial seperti hari raya mungkin atau hari-hari penting lainnya. Terus untuk contoh amalan yang ketiga, mengadakan pertemuan keluarga. Sesekali adakan pertemuan keluarga untuk mempererat hubungan dan saling berbagi kebahagiaan. Nah sekarang mari kita lanjut ke kewajiban yang keempat, yaitu tidak menggantungkan diri pada orang tua. Setelah menikah, seorang istri sebaiknya tidak lagi menggantungkan diri pada orang tuanya, baik dari segi finansial maupun dukungan lainnya. Di dalam Islam, suami bertanggung jawab sepenuhnya atas nafkah istri dan keluarganya. Orang tua telah menjalankan tugasnya membesarkan dan mendidik anak hingga menikah, dan kini kewajibannya tersebut beralih kepada suaminya. Hal ini berdasarkan firman Allah di dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat ke-34. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena itu, Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain atau wanita. Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Nah selain itu, Rasulullah SAW juga bersabda, cukuplah seseorang dianggap berdosa bila ia menelantarkan orang yang menjadi tanggung jawabnya. Hadis riwayat Abu Daud. Nah sekarang untuk contoh amalan yang bisa kalian lakukan. Yang pertama, tentunya kalian bisa mandiri secara finansial. Berusaha untuk tidak meminta bantuan finansial dari orang tua. Jika belum bekerja, bisa mendiskusikan dengan suami mengenai langkah yang bisa diambil untuk mandiri secara finansial. Terus untuk contoh amalan yang kedua, mengelola rumah tangga secara mandiri. Mampu mengurus rumah tangga tanpa terlalu banyak meminta bantuan orang tua. Misalnya seperti mengurus anak, mengelola keuangan, dan menjaga kebersihan rumah. Terus untuk contoh amalan yang ketiga, mengandalkan dukungan suami. Mengutamakan diskusi dan keputusan bersama suami dalam setiap masalah keluarga. Bukan langsung meminta nasihat atau bantuan kepada orang tua. Nah sekarang mari kita lanjut ke kewajiban yang kelima, yaitu membantu kehidupan orang tua. Membantu kehidupan orang tua, terutama ketika mereka sudah tidak mampu bekerja, adalah kewajiban anak. Bantuan ini bisa berupa dukungan finansial, tenaga, maupun perhatian. Islam sangat menekankan pentingnya membantu dan menjaga orang tua yang sudah lanjut usia. Hal ini berdasarkan firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-215. Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah, apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Rasulullah SAW juga bersabda, tidak ada seorang anak yang dapat membalas kebaikan orang tuanya, kecuali jika ia mendapati orang tuanya sebagai budak, kemudian ia membeli dan memerdekakannya. Hadis riwayat Muslim. Nah untuk contoh amalan yang bisa kalian lakukan, yang pertama itu memberikan nafkah bulanan. Jika kalian mampu, berikan sejumlah uang setiap bulan untuk membantu kebutuhan harian orang tua. Terus untuk contoh yang kedua, membantu pekerjaan rumah. Sesekali bantu orang tua dengan pekerjaan rumah yang mungkin sulit dilakukan sendiri, seperti membersihkan rumah, mencuci, atau memperbaiki sesuatu. Terus untuk contoh amalan yang ketiga, mengurus kebutuhan kesehatan. Pastikan orang tua mendapat perawatan kesehatan yang mereka butuhkan, seperti membawa ke dokter, memberi obat-obatan, atau membantu administrasi kesehatan mereka. Nah, Islam itu sangat menekankan pentingnya berbakti dan merawat orang tua. Dalam berbagai ayat dan hadis, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah telah mengingatkan kita untuk selalu menghormati, membantu, dan menjaga orang tua kita, terutama di masa tua mereka. Dengan melakukan hal ini, kita tidak hanya memenuhi kewajiban sebagai anak, tetapi juga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih telah menyimak. Silahkan kirim dukungan kalian dengan klik tombol like, subscribe channel ini, dan bagikan juga ke teman-teman kalian. Semoga dengan membagikan itu kalian bisa mendapatkan pahala jariah dari video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.